Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, kembali lagi dengan saya Verla Ardiani. Kali ini kita akan membahas mengenai bioindikator pencemaran. Sebelum memasuki penjelasan tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Yanita Nur Anggraini, kedua Aldina Setianingsih, ketiga saya sendiri Verla Ardiani, dan keempat dari Pradi Astuti. Pada video kali ini berjudul Keomas Pomasea canaliculata sebagai bioindikator perairan sungai. Di video ini akan berisi tentang pengertian, klasifikasi, ciri-ciri, siklus hidup, habitat, alasan Keomas sebagai bioindikator, penjelasan tentang kaitan bioindikator dengan biomonitoring, dan cara pengambilan sampel. Apa itu bioindikator? Bioindikator adalah sekelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan di mana keberadaan atau perilakunya sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Nah, Sobat Bio, untuk mencari si bioindikator itu, apakah hidup di air atau sungai? Kita nggak susah loh untuk menemukannya, cukup mengecek di bagian bebatuan saja. Nah, ini dia Sobat Bio, salah satu contoh bioindikator yang ada pada sungai. Kalian tahu nggak Sobat Bio, bioindikator pencemaran yang ada di gambar itu apa? Oke, Verla kenalin nih. Sang bioindikator ini adalah Pomasea canaliculata. Berikut merupakan klasifikasi dari Pomasea canaliculata. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, subkelas Prosobranchia, ordo Mesogastropoda, superfamili Siloporaceae atau Architaenaglossa, famili Ampullaridae, genus Pomasea, spesies Pomasea canaliculata. Nah, si lambat Pomasea canaliculata ini memiliki ukuran cangkang dengan diameter 4 cm. Bentuk cangkang bulat oval, memiliki umbilikus, operkulumnya memiliki tipe konsentris, dan memiliki 2 pasang tentakel. Pomasea canaliculata ini sangat menyukai lingkungan yang jernih, mempunyai suhu air antara 10-35 derajat Celcius, sehingga sangat adaptif untuk hidup di daerah pegunungan sampai daerah pantai. Pomasea canaliculata dapat dijumpai di daerah sungai. Lalu, bagaimana ya si keong tersebut bersiklus hidup? Sobat Bio, ada yang tahu nggak? Siklus hidup Pomasea canaliculata meliputi 4 tahapan, yaitu telur, nimfa, juvenil, dan imago. Telur berwarna merah jambu menyerupai buah murbe dan akan memudar seiring dengan umur telur. Seekor betina dapat menghasilkan 15-20 kelompok telur. Satu kelompok telur berjumlah 50-500 butir. Umur telur berkisar 10-15 hari dan penetasan dapat mencapai lebih dari 80%. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur yaitu 1-2 minggu. Yang kedua, nimfa, di mana ukuran nimfa ini 1,7-2 mm. Kulit nimfa akan mulai lemah dan mengeras setelah berumur 2 hari. Anak Pomasea canaliculata ini hidup di permukaan air dan akan keluar dari permukaan air setelah beberapa hari kemudian. Pada pertumbuhan awal akan membutuhkan waktu 2-4 minggu. Lalu ada juvenil, yaitu stadia antara nimfa dan imago dengan ukuran 11-30 cm. Stadia juvenil ini sangat rakus sehingga sangat merusak tanaman padi pada awal penanaman. Yang terakhir yaitu imago, di mana mempunyai cangkang berwarna kuning keemasan, ukuran tubuh 3-4 cm dengan berat sekitar 10-20 gram. Ukuran imago jantan lebih kecil daripada imago betina. Perbedaan khasnya antara jantan dan betina terletak pada garis-garis melingkar di tutup cangkang. Yang jantan menonjol ke arah luar, sementara yang betina melekuk ke arah dalam. Keong mas siap kawin pada umur 2 bulan dan akan kawin pada tempat yang berair. Sementara keong betina akan merayap ke permukaan air untuk meletakkan telur-telurnya pada malam hari.
Oh iya nih, Verla lupa jelasin kenapa pemasya kanalicuata dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran air sungai. Ada yang tahu? Jadi gini ya sobat, pemasya kanalicuata ini dapat menguraikan materi organik yang jatuh ke dasar perairan, sehingga dapat mentransfer energi dari produsen primer ke tingkat trofik berikutnya. Pemasya kanalicuata ini berperan menetralisasikan lingkungan perairan sehingga kondisi perairan tetap menjadi stabil. Oke, selanjutnya, apa sih kaitan antara bioindikator dengan biomonitoring? Biomonitoring adalah metode yang digunakan untuk pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang biasa kita sebut bioindikator yang keberadaannya atau perilakunya itu berhubungan dengan kondisi lingkungan di alam. Untuk penjelasan terakhir yaitu tentang bagaimana cara pengambilan sampel keongmas atau pemasya kanalicuata di dalam sungai. Pengambilan sampel keongmas dilakukan bertahap mulai dari plot 1, 3, 9 hingga plot 48. Ukuran keongmas yang diambil sebagai sampel tidak berdasarkan ukuran. Artinya, keongmas yang berukuran kecil hingga berukuran besar semuanya diambil sebagai sampel. Jumlah keongmas diperoleh dari hasil pengambilan sampel dan dihitung jumlahnya pada tiap-tiap plot terpilih, baik yang di permukaan perairan, di dalam perairan, maupun yang menempel di atas tumbuhan air. Oke Sobat Bio, sampai di sini dulu ya penjelasan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.